Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Destia Maharani Mufti dengan NPM 10060321105. Di sini saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak dosen yang terhormat, yaitu Bapak Heru, selaku Bapak dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia, yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk memaparkan materi karya tulis ilmiah yang berjudul Persepsi Masyarakat terhadap Vaksin COVID-19 di Indonesia. Yang pertama yaitu ada bab pendahuluan. Latar belakang. COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh virus SARS-CoV-2, menurut Stianingsih dan Lubis 2021. Hingga saat ini, sudah banyak yang terinfeksi oleh virus ini. Penyebaran virus tersebut begitu cepat hingga menyebar ke berbagai negara, salah satunya Indonesia. Virus ini cukup mudah menular, dapat menular melalui kerumunan atau orang-orang sekitar. Virus ini juga dapat menular kepada siapapun, mulai dari balita, bayi, anak kecil, orang dewasa, hingga orang yang lanjut usia. Virus COVID-19 ini menyebar cepat dengan gejala yang dirasakan, diantaranya ringan, sedang, dan berat. Situasi COVID-19 yang cepat menyebar dan juga kasus yang terus meningkat, maka pemerintah memutuskan untuk mengambil kebijakan untuk divaksin. Namun demikian, tidak semua masyarakat di Indonesia menerima hal tersebut karena masih ragu untuk divaksin. Hal tersebut dapat terjadi di antaranya karena persepsi negatif dari masyarakat mengenai vaksin, juga konspirasi di media sosial atau sosial media. Masyarakat di Indonesia diwajibkan untuk divaksin karena virus COVID-19 ini sangat mudah menular dan mengancam kesehatan masyarakat. Persepsi negatif dari sebagian masyarakat dapat mempengaruhi perilaku masyarakat itu sendiri. Lalu, apa yang menyebabkan persepsi masyarakat tersebut sehingga dapat mempengaruhi perilaku masyarakat, dan bagaimana solusi yang untuk mengatasi hal tersebut? Sehubung dengan hal-hal tersebut, untuk mengetahui jawaban-jawaban dari pertanyaan tersebut, maka saya melalui karya tulis ilmiah ini akan memaparkan mengenai persepsi masyarakat terhadap vaksin COVID-19 di Indonesia. Adapun rumusan masalahnya yaitu 1. Bagaimana persepsi masyarakat terhadap vaksin COVID-19 di Indonesia? 2. Kedua, faktor-faktor apa saja yang menyebabkan timbulnya persepsi masyarakat terhadap vaksin COVID-19 di Indonesia? Ketiga, upaya apa yang dapat dilakukan untuk mengatasi persepsi negatif dari masyarakat? Lalu, tujuan penelitiannya yaitu 1. Untuk mengetahui persepsi masyarakat terhadap vaksin COVID-19 di Indonesia. Kedua, untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menyebabkan timbulnya persepsi masyarakat terhadap vaksin COVID-19 di Indonesia. Ketiga, untuk mengetahui upaya apa saja yang dapat dilakukan untuk mengatasi persepsi negatif dari masyarakat. Selanjutnya, landasan teori. COVID-19 merupakan salah satu penyakit menular yang disebabkan oleh SARS-CoV-2. Penyakit menular tersebut menjadi penyakit pandemi sejak Maret 2020. Penyakit ini menyebabkan jutaan orang terinfeksi hingga meninggal dunia tanpa mengenal jenis usia dan status sosial, menurut Stianingsih dan Lubis 2021. Selanjutnya, menurut Virgiana 2021, vaksin adalah antigen berupa mikroorganisme yang sudah mati, masih hidup tetapi dilemahkan, masih utuh atau bagiannya, yang telah diolah menjadi toksoid ataupun protein rekombinan, yang apabila diberikan kepada seseorang akan menimbulkan kekebalan spesifik terhadap penyakit infeksi tertentu.
Menurut Setianingsih dan Lubis 2021, vaksinasi COVID-19 merupakan salah satu dari sekian banyak program pemerintah dalam menanggulangi wabah COVID-19 ini. Vaksinasi atau imunisasi bertujuan untuk membuat sistem kekebalan tubuh seseorang dan mampu mengenali serta dengan cepat melawan bakteri atau virus penyebab infeksi. Dari kedua pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa vaksin merupakan mikroorganisme yang sudah mati atau dilemahkan yang dapat menimbulkan sistem kekebalan tubuh yang spesifik dan mampu mengenali atau melawan virus penyebab infeksi. Menurut Virgiana 2021, terdapat beberapa tujuan vaksinasi COVID-19, yaitu menurunkan kesakitan dan kematian akibat COVID-19, mencapai kekebalan kelompok atau herd immunity untuk mencegah dan melindungi kesehatan masyarakat, melindungi dan memperkuat sistem kesehatan secara menyeluruh, dan menjaga produktivitas serta meminimalkan dampak sosial dan ekonomi. Dan menurut Setianingsih dan Lubis 2021, persepsi adalah tindakan penilaian dalam pemikiran seseorang setelah menerima stimulus dari apa yang dirasakan oleh panca inderanya. Stimulus tersebut kemudian berkembang menjadi suatu pemikiran yang akhirnya membuat seseorang memiliki suatu pandangan terkait suatu kasus atau kejadian yang tengah terjadi. Menurut Adi Nugroho dan Nur Hidayat 2021, masyarakat tidak yakin terhadap keamanan vaksin, seperti ragu terhadap efektivitas vaksin, takut terhadap efek samping vaksin, tidak mempercayai kegunaan vaksin, dan karena keyakinan agama. Oleh karena itu, perlu dilakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai efektivitas dan keamanan vaksin COVID-19, sehingga dapat meningkatkan tingkat penerimaan vaksin tersebut. Selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan. Pada pelaksanaan program vaksinasi COVID-19 mengalami hambatan, diantaranya ada yang setuju, ragu-ragu, dan tidak setuju. Program vaksinasi COVID-19 mengalami hambatan diantaranya karena banyaknya informasi salah terkait dengan vaksin sehingga dapat menimbulkan kekhawatiran dan persepsi beragam pada masyarakat. Hal ini sesuai yang dikatakan oleh Olivia. Program vaksin ini merupakan program yang digagas oleh pemerintah untuk masyarakat agar memiliki kekebalan tubuh terhadap COVID-19. Hal tersebut juga dilakukan untuk mengembalikan kondisi sebelum pandemi. Beredarnya berita bohong terkait vaksin COVID-19 semakin menurunkan persepsi masyarakat terkait program vaksin COVID-19. Selain itu, sebagian masyarakat mempertanyakan mengenai kehalalan dari bahan yang digunakan untuk membuat vaksin. Juga sebagian masyarakat mempertanyakan mengenai kualitas dan dampak dari vaksin tersebut. Terdapat masyarakat yang takut terhadap dampak jangka pendek maupun jangka panjang setelah melakukan vaksin. Hal ini sesuai yang dikatakan oleh Holidia 2021. Berita ataupun informasi yang didapat dari media sosial seharusnya dipastikan dulu kebenarannya. Lalu adanya persepsi negatif juga disebabkan kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai vaksin. Tahap sebuah vaksin untuk dapat digunakan oleh masyarakat yaitu melalui prosedur yang sangat panjang. Sebuah vaksin dapat digunakan yaitu harus dengan melewati uji klinis terlebih dahulu. Lalu dengan uji klinis tersebut dapat ditentukan juga efektivitas, dampak, dan keamanan maupun jangka pendek ataupun jangka panjang. Adanya keraguan mengenai kehalalan vaksin COVID-19 juga menjadi hambatan untuk wajib vaksin COVID-19, di mana masyarakat Indonesia yang memiliki mayoritas beragama Islam mempertanyakan mengenai kehalalan dari vaksin COVID-19. Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) pusat menetapkan bahwa vaksin COVID-19 yang diproduksi oleh Sinovac
Life Sciences Co. Ltd. Sina, dan PT Bio Farma Persero, hukumnya suci dan halal. Kurangnya pemahaman dan pengetahuan masyarakat mengenai vaksin COVID-19 menjadikan masyarakat ragu terhadap vaksin tersebut. Informasi yang kurang juga sangat mempengaruhi terhadap opini masyarakat. Salah satu cara untuk mengatasi hal tersebut yaitu dengan memberikan edukasi atau sosialisasi kepada masyarakat mengenai COVID-19. Dengan dilakukannya hal tersebut, maka akan memperluas pemahaman masyarakat mengenai vaksin COVID-19, juga dapat memberikan pembelajaran yang lebih mendalam, sehingga dapat mempengaruhi perilaku masyarakat itu sendiri. Selanjutnya yaitu penutup. Adapun kesimpulannya yaitu satu, terdapat sebagian dari masyarakat di Indonesia yang masih meragukan keamanan dan efektivitas dari vaksin COVID-19, sehingga menimbulkan persepsi negatif terhadap vaksin COVID-19. Yang kedua yaitu faktor-faktor yang dapat menyebabkan masyarakat ragu terhadap vaksin COVID-19, diantaranya kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap vaksin dan penyebaran informasi yang salah. Upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi persepsi negatif dari masyarakat yaitu dengan melakukan sosialisasi mengenai vaksin COVID-19. Adapun daftar pustaka yang jadi rujukannya yaitu ini. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam pengucapan atau penyampaian materi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.